Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai bandset atau template. Template yaitu adalah setting awal dari pekerjaan kita, terutama nanti akan terlihat sekali di posisi bandset atau label bawah dari profile. Yang kedua dari bandset atau label bawah dari cross section. Terus dia ada juga kaitan dengan warna-warna dari color huruf-huruf yang kita pilih. Mengenai plain juga ada di profile juga, ada di cross juga. Jadi kalau di plain desktop dulu yang biasa pakai plain desktop, namanya template itu adalah untuk membuat cross section. Tapi kalau di sini istilahnya dirubah, namanya template adalah setting. Biasanya setiap install kita ada namanya supply country kit. Country kit itu yang berisi adalah template dari tiap-tiap negara. Ada Indonesia tidak termasuk ya, ada Kanada, ada ANZ, Australia and New Zealand, terus ada UKI, ada United Kingdom and Irlandia, terus ada Civil 3D Metric atau Civil 3D yang secara generik sudah menyediakan tapi sangat umum dan sangat basic sekali. Umumnya sama dengan land desktop bentuknya. Jadi plain dan profile hanya isinya elevasi desain, elevasi existing, sudah itu saja. Tidak ada keterangan mengenai super elevasi, tidak mengenai vertical alignment, tidak ada mengenai station yang lebih komplit. Jadi mirip dengan land desktop dulu. Oleh karena itu saya kasih materi mengenai setting bandset ini agar pekerjaan kita lebih informatif, lebih banyak stylingnya, tidak membosankan dan gampang dipahami oleh orang yang baru membaca atau bisa membaca gambar desain. Baik, kita mulai dengan membuka AutoCAD. Pertama-tama seperti ini akan blank. Ketika kita akan memulai desain dengan Civil 3D, kita biasanya langsung klik New. Selanjutnya kita memulai import point sebagaimana training yang pertama. Selanjutnya buat surface, buat alignment, baru ke proses berikutnya sampai dengan cross section dan quantity. Nah, namun kekurangannya yaitu ketika kita langsung new seperti ini dan langsung bekerja di sini, ini adalah setting dari basic atau metric dari template. Ini sama juga dengan lakukan kita seperti ini, open. Ini ganti DWT. Nah, ini metrik ini AutoCAD Civil 3D Metric. Nah, ketika training kemarin kita mempunyai banyak sekali bandset di sini. Bagaimana caranya? Pertama, ketika kita memulai install dari Civil 3D-nya sendiri, kita sudah menambahkan namanya template dari ANZ, dari UKI, dari Amerika, dari India, atau dari tempat lain yang paling cocok stylingnya dengan Indonesia. Nah, untuk itu saya sudah kopikan karena sering lupa ketika install tidak dicentang atau ditambahkan. Jadi saya biasanya sudah kopikan di sini di folder namanya template. Ini template itu berisi AutoCAD Civil 3D IE. Ini kalau tidak salah Irlandia English, India, terus UKI, United Kingdom, Irlandia, dan Inggris. Kalau tidak salah ya, saya agak lupa, tapi UK ini adalah United Kingdom, mungkin ini dengan ini mirip. Selanjutnya Prancis, kita bisa adopsi juga, namun kita harus cek dan coba apakah settingnya itu cocok. ANZ, desain ANZ itu Australia dan New Zealand. Selanjutnya ada WBN template. Ini adalah dulu dari rekan saya yang bikin, terus saya modifikasi. Ini sangat lengkap sekali. Dan saya membuat kombinasi antara ANZ dengan WBN menjadi ANZ plus WBN. Ini jadi sangat komplit sekali. ANZ ini paling mendekati Indonesia. Jadi setting dan label-labelnya sangat mudah diaplikasikan. Nah, bagaimana jika di sini belum ada di Civil 3D? Tadi saya buka open. Ingat, kita switch di sini DWT untuk memunculkan drawing template ini, DWT atau drawing template. Tapi di sini belum ada. Nah, caranya yaitu buka yang tadi, ke
folder training, lanjut ke template, kita blok semua, klik kanan, copy. Selanjutnya kita paste di sini. Paste di sini. Nah, begini. Nah, hati-hati, ini akan kita cancel, kita akan open. Tidak ada. Ketika kita akan membuat drawing baru, jangan mulai dengan new. Kenapa jangan mulai dengan new? Karena ketika kita memulai langsung dengan new, itu adalah civil 3D metric atau branch atau setting template yang umum. Jadi nanti kita akan kesulitan. Terlalu sederhana. Sebaiknya ketika memulai, gunakan open, klik di DWT, selanjutnya pilih yang paling lengkap sudah saya sediakan, BBN plus ANZ ini open. Tunggu sebentar. Agak lama karena sudah saya kombinasikan dan filenya cukup besar. Selanjutnya, ketika kita mau memulai, kita save as. Ganti, ingat ini DWG. Ya. Setelah DWG, ini adalah posisinya di template. Jadi hati-hati juga pada saat seperti ini, karena ketika kita langsung DWG, kita ganti nama, misalnya project Jakarta 1. Saya akan memulai project baru, tapi ketika langsung saya klik save, ini otomatis ada di folder template. Dan ketika nanti kita membukanya akan sudah perhatikan user, application, lokal, Autodesk segala macam ini. Jadi kita harus ganti ke folder yang gampang atau sudah kita sediakan. Training Civil 3D, misalnya saya masukkan ke Training Civil 3D Depok, misalnya seperti ini. Atau saya membuat folder baru Jakarta biar gampang. Seperti ini. Nah, setelah kita melakukan saving menjadi DWG, baru kita mulai kerja. Silahkan import point, memulai surface, memulai alignment. Seperti itu. Umumnya, para peserta atau bapak-bapak sekalian, bapak ibu, lupa mau memulai dengan BBN ANZ itu. Nah, seringkali seperti ini, langsung new. Selanjutnya mulai kerja. Nah, bagaimana efeknya? Nah, untuk itu materi ini akan membahas hal tersebut. Jadi ketika kita langsung bekerja saja, lupa melakukan setting, bagaimana langkah antisipasinya kita untuk membuat setting BBN tadi, setting template tadi, agar drawing kita juga sudah sama dengan setting yang kita inginkan, tidak hanya standar civil 3D metric. Baik, karena kasus ini sering sekali ditanyakan, akan saya memulai dengan new saja, langsung. Selanjutnya di tengah-tengah nanti akan kita import dari template tersebut. Karena kebiasaan dari kawan-kawan semua biasanya seperti itu, walaupun harus saya ingatkan terus-menerus bahwa kita harus memulai dengan setting yang sudah kita sesuaikan, yaitu BBN plus ANZ itu lebih bagus, lebih cocok untuk dipakai. Pertama saya punya drawing, saya akan save langsung ke sini. Yang tadi saya hilangkan karena memang belum ada isinya. Selanjutnya saya akan memulai membuat surface. File import line XML, saya import saja karena saya sudah punya surface editing. Kemarin sudah ada waktu training, ada materi import menjadi XML ya. Masih ingat kan? Caranya yaitu tinggal export saja dari pekerjaan kita, export XML. Oke. Nah, kalau mau import jadi langsung otomatis file import XML. Oke. Nah, import XML ini juga berlaku untuk yang biasa menggunakan line desktop. Ketika mau export XML dan kita mau import dalam line desktop, tinggal oke saja, tapi jangan lupa sebelumnya ganti dulu 1.0 ini untuk dipakai line desktop. Sedangkan kalau 1.12, 1.11 ini Civil 3D versi dari 2012 ke atas sudah bisa menerima. Kembali ke surface, saya akan membuat langsung alignment, kasih nama
alignment test, misalnya saya buat alignment test. Oke, kita settingnya kasih oke, sudah jadi alignment. Kita tidak membahas pelabelan di sini, kita biarkan 20 karena kita sudah mempunyai topik pelabelan di tempat lain. Efeknya, ketika saya menggunakan metrik, ini tadi adalah metrik ya, alignment label, ini kita akan import label, ada pilihannya ini, major, minor only, minor, geometric, minor half, all label semacam ini. Namun ketika nanti kita sudah import setting template lainnya, ini akan lebih banyak lagi pilihannya. Oke, kita akan fokus ke hanya seperti ini. Tapi kalau mau merotate kita bisa juga, tapi butuh banyak waktu dan energi lebih banyak. Namun dengan setting yang disediakan dari negara lain seperti ANZ atau WBN itu, kita bisa lebih banyak pilihannya. Oke, alignment sudah, kita akan ke profile, create order from surface, add saja, drawing profile. Oke, demikian juga dengan banset, ini namanya banset. Untuk metrik biasanya yang disediakan hanya seperti ini. Import banset, hanya ada plan desktop standar, pipe, plan sheet. Ini kita coba satu-satu. Apa sih isinya? Nah, hanya seperti ini. Jadi tidak modis, tidak banyak sekali perintahnya, tidak banyak stylingnya. Ini hanya mengacu ke existing, yang satu mengacu ke desain, yang satu STA. Nah, nanti setelah import dari ANZ plus WBN akan kita lihat seperti apa bansetnya. Oke, selanjutnya saya akan cek di sini elevasinya 0, saya ganti 15. Oke. Saya akan membuat desain secara cepat di sini, profile, layout. Oke, kasih nama PD tes 1. Oke, kita draw saja langsung. Enter. Sudah, saya sudah punya desain ya. Ini agak error ini, error dalam artian labelnya ya, tapi drawingnya sudah oke. Lanjut, kita akan ke template. Saya simpan dulu. Saya sudah punya template, saya tinggal blok saja. Oke, di sini ya. Jauh sekali. Oke, saya akan perbaiki nanti. Oh iya, tadi saya ekspor harus. Nah, saya akan cek lagi nanti. Oke, kasih lingkaran biar tidak hilang-hilang. Yang below. Oke, ini ada apa? Seperti ini ada, oh maaf, aduh, ini nampaknya error. Saya ulangi, insert block. Salahnya tidak usah. Oke, exportnya template open, exportnya belakangan saja, baru enter. Nambah seperti ini. Oke, template-nya ternyata tidak jadi karena mungkin dari versi sebelumnya. Akan saya buat dengan cepat. Di sini kita ke koridor template. Saya pilih yang sudah jadi saja. Assembly, oke, basic assembly.
di sini. Nah, ini template-nya sudah jadi. Basic assembly yaitu jalan, terus ada trotoar, ada cut slope, ada layout mode. Baik, kita kasih lingkaran juga. Kita buang satu tadi nggak jadi. Setelah kita membuat template-nya, selanjutnya kita akan ke, ada yang masih ingat urutannya? Surface, alignment, profile design, template, koridor. Selanjutnya kita akan membuat koridor, yaitu dengan menu koridor, create koridor, langsung enter, oke, enter, oke, enter, basic assembly, oke. Kita set all target, namanya existing ground, oke, oke. Baik, sudah jadi. Ini posisi di galian, di timbulan, ini posisi di galian. Selanjutnya saya akan langsung membuat cross section sample line, enter, oke, per 25, oke, klik by rate of station 25, true, oke, enter. Baik, kita sudah punya sampel. Untuk yang belum mengikuti dari mulai pembuatan plan, profile, dan cross, lihat video sebelumnya ya, karena pada materi training sudah saya ketengahkan, makanya ini saya buat agak cepat. Saya hanya akan fokus ke mengenai import bandset. Saya akan buat cross section dulu, hasilnya seperti apa, baru nanti akan kita bahas mengenai setting bandset. Section, kita ke untuk material. Oke, lihat di sini ada root section dan line desktop untuk section view style. Oke, kita next. Selanjutnya untuk group load style ada basic saja satu. Oke, kenapa? Karena memang ini adalah masih pakai metrik yang paling dasar. Create section views. Oke. Nah, ini adalah section view dari cross section kita yang paling basic. Ada yang kurang, tapi tidak apa-apa karena ini hanya contoh. Seperti ini, existing dan design, ini malah belum ada ininya. Kita akan coba ganti skalanya dengan skala yang lebih kecil, 1:100. Hasilnya seperti apa? Selanjutnya kita akan ganti bandsetnya dengan line desktop LDT section. Untuk civil 3D metric hanya LDT section, major station, offset, dan elevation kita pakai ini biasanya. Oke. Nah, seperti ini elevasinya. Ada existing dan ada design. Kita akan update to layout. Oke, ini skalanya 1:100. Kita ganti 1:200. Oke, 2 kalinya harusnya ada 2 cross section yang masuk. Nah, seperti ini. Ini adalah versi dari civil 3D metric. Memang kita tidak bisa berbuat banyak karena sangat sederhana. Nah, bagaimana kalau kita mau membuat lebih lengkap, lebih komplit, dan lebih cantik? Simak dulu. Jangan lupa untuk civil 3D harus sering simpan berkali-kali. Setiap step kita simpan, karena tujuannya agar tidak hang. Karena sering sekali hang. Nah, kita sudah terlanjur menggunakan civil 3D metric. Bagaimana saya akan membuat ini terjangkiti atau setting dari bandset lain bisa masuk ke sini. Caranya, kalau di sini sudah ada, kita open dulu DWT. Saya misalnya mau menggunakan India. Saya coba ya, India atau ANZ dulu. Oke, kita akan coba ANZ dulu. Ini saya akan save as. Ini aslinya tidak rubah, nanti akan saya coba ke versi India. Ada beberapa di sini. Ada versi India, UK, IE. Ada versi France, ada ANZ. Oke, saya akan coba 3 nanti. Kita coba WBN ANZ dulu. Bagaimana caranya memasukkannya? Saya akan save as dulu ya, biar aslinya tidak terhapus. Ini tambahi kata-kata WBN
plus ANZ. Karena untuk trial, tapi untuk pekerjaan nanti, untuk bapak-bapak dan peserta semua tidak perlu seperti ini, tidak perlu save SPANZ, cukup nama proyeknya aja. Nah, saya cuma mau mengetengahkan mana yang paling cocok dipakai. Sekarang saya akan import ANZ, caranya open ke DWT lagi, terus dibuka saja file ini, BBN DWT ini open. Tidak perlu diapa-apain karena ini hanya template. Terus selanjutnya file save as dalam bentuk ganti DWG. Ingat, ganti DWG. Selanjutnya taruh di my document. Kita klik my document. Kenapa saya harus minta ditaruh di my document? Agar gampang, karena setelah jadi DWG, ini adalah DWG, ini akan kita insert menjadi blok seperti kita insert gambar AutoCAD. Kalau kita tidak ganti foldernya, nanti masuk ke sini, susah sekali nyarinya. Ya, jadi saran saya klik my document, dia otomatis ini. Nah, dulu kemarin saya sudah mencoba latihan, jadi sudah ada di sini. Oke. Selanjutnya save. Ingat namanya EI BBN plus ANZ, save. Yes. Setelah selesai BBN ANZ DWG ini kita close. Kita kembali ke gambar utama kita yang settingnya walaupun namanya sudah saya rubah, tapi karena saya belum insert block, setting bawahnya, perhatikan ini bawahnya, ini ban set, properties, ban, import ban set. Ini masih sederhana, cuman line desktop segala macamnya. Kita akan lihat nanti hasilnya. Caranya yaitu insert block biasa sama dengan AutoCAD. Insert block ini perintahnya apa sih? Insert. Kita bisa ketik I saja, ya seperti ini juga boleh, atau dari sini insert block juga boleh. Oke, ketik I, enter. Selanjutnya kita browse BBN, oke, open. Ingat ini tidak usah dicentrang. Ini kalau ada centrangan ini harus kosong, ini kosong. Yang dicentrang hanya explode-nya saja. Selanjutnya oke. Tunggu sebentar. Karena apa? Dengan explode ini otomatis settingnya akan terpecah. Tapi kalau tidak explode dia menjadi blok. Jadi kita harus nyari drawing yang kita harus explode. Karena kebetulan di file ANZ ini tidak ada drawing sebelumnya, jadi akan susah sekali mencarinya. Jadi disarankan langsung dihidupkan explode-nya di sini. Tinggal oke, tunggu sebentar.